jawabannya. Ada yang lebah tapi bukan hutan. Tahu. Ya udah jangan kemana-mana nanti. Ya pikirannya yang di sini jangan kemana-mana pikirannya ya. Takut saya ya. Gitu ya. Jadi juga ada juga artikel-artikel soal Dinar Kendi sama Vero. Gitu. Juga foto-foto pernikahannya kemarin Vero sama bukan ya. Bukan. Jadi yang kemarin banyak keluar itu juga foto-foto pernikahannya Vero dan Citata. Gitu. Coba kita lihat. Iya, banyak usahanya di sana ya. Iya. Nanti juga saya katakan yang kayak gitu. Kami balik ke ini apa? Hasil nggak boleh. Ya ampun, jangan jalan juga kali. Seru nih nanti kayak kalau kita tiktokan kayak gini bareng-bareng ya. Demi bulu ketek yang paripurna gitu ya. Kan? Aduh ya ampun. Kayak aja ngeliatnya gimana gitu ya. Iya, jadi buat teman-teman ini yang penasaran loh apa sih hubungannya begitu, makanya tadi saya ngomong-ngomong soal bulu ketek, hubungannya sama WTV Sinetron 9 bulan ini apa? Hari ini kita bahas tuntas dengan jajaran tamu-tamu yang spesial. Tapi sebelum saya mengundang mereka, saya akan putarkan dulu ya official trailer WTV Sinetron 9 bulan. What's wrong? Wahamnya. Sudah poin saja, maksud kamu datang kemarin kenapa Berli? Mau melamar Andini? Berli, kalau mau menikahi Andini itu harus membayar uang mahar dan juga uang panennya 500 juta. 500 atau 75? Bagaimana kalau uang panennya 15? 15 apa? Bisa? Oke loh, kamu emang kan akhir di pasar 15 juta. Uang panen harus ada 100 juta. Kenapa kamu tidak pilih 11 kolom? Minta apa saja pasti kamu dikasih. Ada yang juga peluang buat dapetin selanjutnya yang lebih banyak kalau di sana nih. Jangan di sini. Aduh, ini bahaya, aduh. Tenang ya Pak, istri Bapak dalam keadaan baik-baik saja. Udah hamil? Siapa? Apa? Siapa yang hamil Pak? Ini Pak. Kacau. Siapa itu? Dia ketangkap. Apa dia mau perempuan lain? HPA rusak euy pas lagi kerja tadi. Kayaknya lu memang harus kurangin komunikasi sama ini dulu sampai urusan kita. Kau kos-kosan mah daerah sini nggak begini. Lu mau cari sini, sono, semuanya kos-kosan. Boleh bos mah, bayarnya kapan boleh. Kenapa dimatiin teleponnya? Kenapa mukanya panik begitu? Kok ada suara cewek? Apaan? Kira, gue cinta sama lu. Gue cinta sama lu sejak dulu. Mudah-mudahan aja lu nggak gugup ngomong itu nanti depan Kira. Gue mau ngajak lu nonton konser musik besok. Andini kadang anaknya. Andini. Gue alah bukan ini karena cinta sama Neng. Dalam hitungan hari, kamu sudah jadi mantu saya. Lusa, saya bakal nikahkan Andini dengan dia. Hah? Lusa?
Iya, jadi kalau bocorannya nih ya teman-teman, kalau tadi udah sempet nonton official trailernya, ceritanya WTV sinetron 9 bulan ini soal keinginan Welly buat menikahi kekasihnya Andini. Tapi sayang terhalang dengan persyaratan orang tua Andini nih, aka bapaknya yang minta uang panai sebesar 100 juta rupiah. Kesempatan mendapatkan uang muncul saat Karen meminta Welly menikahinya dengan imbalan 100 juta rupiah juga. Tapi di hari yang sama Andini juga minta dinikahin sama Welly. Akhirnya pusing dong ya, satu hari nikah sama dua orang yang sama. Hidupnya Welly rasanya bukan kayak di surga tapi malah kayak di neraka loh ya, karena harus mondar-mandir sana sini dan harus bohong sama semua orang. Dan pertanyaan terbesarnya adalah, dalam waktu 9 bulan ini apakah Welly akhirnya akan jatuh cinta dengan Karen atau setia untuk menanti kembali bersama dengan Andini? Jawabannya ya kita akan bahas sama-sama. Untuk lebih lengkapnya WTV sinetron 9 bulan ini, saya akan langsung mengundang ke depan Ibu Titin Suryani, produser PT Verona Indah Pictures. Kalau mau tepuk tangan boleh loh ya teman-teman ya, yang di sini ya. Iya, silakan Bu Titin. Selanjutnya Ibu Leslie Simpson, Executive Producer and Country Manager WTV dan iFlix Indonesia. Berikutnya Bapak Lakonde, selaku sutradara. Ini dia sutradaranya ya. Lanjut lagi Damai Aning sebagai Alisa. Ya, saya pikir sutradara ternyata lawak juga ya. Ya, boleh duduk di situ. Ya, berikutnya Faradiba Ferreria sebagai Nindi. Ada namanya, mungkin bisa dilihat-lihat, ya. Ada namanya, ada ditempel namanya di kursi ya. Emang sengaja saya tempelin biar nyarinya susah, gitu kan? Berikutnya Ilham Ramdana sebagai Bang Togap. Mana Bang Togap? Nice. Putri Una sebagai Sarah. Berikutnya yang lucunya nggak kalah soal Pak Lakonde, Anyun Cadel sebagai Baskoro dengan panggilan Jamet. Met, sehat Met. Oh dia, hati-hati jatuh Met. Oh enggak, saya udah biasa nih. Mas, stand up dulu Mas. Aduh, ya. Bisa apa? MC-nya satu aja. Berikutnya Syakir Dawai sebagai Ricky. Syakir bukan kemarin udah berangkat ke Mesir ya? Kok ada di sini? Oh beda. Nah, selanjutnya Dinar Candy sebagai Po Wiwin. Ternyata di sini banyak saja. Otakku seksi. Dari saya. Otak aku iya. Iya. Aduh. Ya, kalau biasanya yang itu mah ditutupin ya, yang ini mah buka-buka. Gitu. Ya udah, selanjutnya kita panggilkan, ini dia pemeran utamanya dari WTV sinetron 9 bulan. Vera Walandau sebagai Welly, Pamela Boy sebagai Karen, dan Cita Citata sebagai Andini. Jangan langsung dulu, ini enggak mau naik aja perasaan. Mohon maaf, tadi di briefingnya di depan apaan? Enggak ada dengar.
Jalan terus duduk. Udah nih, garis strap dulu. Ya. Kita malah lagi upacara. Ini, mohon maaf kalau dirinya ketiga begini gak enak tuh ya kayak Oh, iya, iya. oh, iya. Nah, kan enak jadinya. Iya kan? Senangnya dalam hati. Ya. Istrinya dua. Aduh. Jadi Kang AA manggilnya ya AA. Iya, AA. Pusing apa seneng A? Lebih ke pusing. Ya udah kalau pusing duduk aja daripada kalian ikutan pusing. Biar. Ya, oke itu dia tadi. Nah, ya. Jadi ini semua pemainnya ya teman-teman ya. Saya langsung mau bertanya aja ke narasumber yang ada di sini. Tapi sebelumnya saya mau ke Bu Leslie dulu. Bu Leslie, kalau kita lihat nih trailernya tadi kan WTV sinetron 9 bulan ini genrenya sitcom ya, situasi komedi gitu. Apa sih yang mendorong WTV kemudian aktif untuk menggarap konten lokal termasuk web series dan web sinetron, terutamanya untuk yang judul ini, WTV sinetron 9 bulan ini? Terima kasih sebelumnya atas kehadiran semua teman-teman media ya dalam untuk sore hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Titin dari Verona yang sudah membuat WTV sinetron ini untuk 9 bulan. 1 bulan yang lalu kita sempat ketemu juga dengan teman-teman media. Kita janjikan untuk membuat sinetron yang beda dengan sinetron lainnya. Dan nanti hari ini kita juga akan khusus untuk teman-teman media kita akan preview sebentar untuk episode satunya supaya bisa lihat rasanya tuh beda banget gitu dengan sinetron yang ada di pasar di luar. Untuk WTV sinetron ini memang kita pengen mencoba dengan selera yang sangat arif lokal ya. Jadi kita akan memperkenalkan banyak sekali budaya-budaya Indonesia. Jadi dari Sunda dan dari macam-macam budaya lah nanti dibawa ke Jakarta gitu. Bakal lucu sudah pastinya, walaupun kita bilangnya situasi sitcom atau apapun itu kita panggilnya, sebenarnya lebih ke love story ya gitu. Cinta segitiga, segi 4, segi 5, nggak tahu udah segi berapa lagi. Ya udah pasti seru nanti, jangan lupa ditonton semua kehebohan, kekocak-kocakan dari semua cast di sini. Sutradaranya bisa dilihat ya, jalannya aja udah lucu. Jadi nanti bisa dibayangin sinetronnya bakal selucu apa. Dan semua cast-cast di sini luar biasa. Kami sangat bersyukur karena WTV bisa menggarap project ini karena kita bisa lihat semua castnya di sini semua sangat all out gitu. Dengan ya sangat terima kasih sampai ada yang nggak cukuran selama berbulan-bulan sampai yang segala macam deh kita coba untuk menghibur masyarakat Indonesia dalam waktu pandemi ini supaya betah di rumah. Kita bikin sinetron akan tayang setiap hari Selasa, Rabu, dan hari Kamis mulai lusa tanggal 27 Mei jam 6 sore. Dan semoga mohon doa restunya supaya bisa diterima dengan baik di seluruh dunia. Amin. Makasih Bu Leslie. Tapi satu lagi pertanyaan saya, kan belakangan itu WTV juga banyak kayaknya diomongin sama komunitas-komunitas sineas gitu ya, banyak di-mention juga di media sosial. Apa sih sebenarnya yang ngebedain WTV sampai populer kayak sekarang? Kan banyak tuh. Susah kita mau membanggakan diri sendiri. Karena waktunya sombong memang, waktunya sombong. Yang sudah pasti WTV ini untuk mungkin beberapa teman-teman di sini yang belum terlalu paham, kalau WTV itu kita backgroundnya lebih ke teknologi. Jadi kita asal muasalnya memang kita bikin banyak aplikasi, banyak teknologi di mana sekarang kalau kita pengalaman nonton kita dibikin sangat berbeda dengan aplikasi lainnya gitu ya, atau lebih yang analog gitu, yang zaman dulu kalau misalnya kita nonton yang masih pakai remote kita tuker-tuker gitu. Nah sekarang semuanya bukan hanya digital melalui WTV, tetapi sama kita dibikin banyak sekali fungsi-fungsi yang mungkin sebelumnya tidak ada di tempat lain. Contohnya kita ada komentar bareng, kombar, ya kan? Kalau misalnya masyarakat Indonesia pengen banget tuh nontonnya nobar melulu, tapi sekarang nggak bisa, ya udah kita kombar aja, komentar bareng-bareng. Jadi nanti bisa dilihat ya apa nih yang dikomentarin dengan cast yang sangat lucu ini. Dan juga banyak sekali function-function lainnya. Harapannya dengan kemajuan teknologi yang ada, WTV akan terus menjadi yang paling utama. Oke, terima kasih Bu Leslie. Lanjut ke Bu Titin. Bu Titin, apa sih yang menarik
dari ceritanya WTV sinetron 9 bulan ini, dan kenapa juga pilihan pemainnya ini begini nih mukanya nih. Ini nggak tahu saya. Dipilihnya berdasarkan apa itu? Silakan. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Leslie, WTV Indonesia dan iFlix Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada Verona kembali untuk memproduksi sinetron 9 bulan ini. Jadi, dan juga terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir. Ya, pertama-tama sih memang dari naskah ya, naskahnya ini keren dan memang lucu. Jadi kita belum lihat film aja, kita baca naskah aja udah ketawa gitu. Nah, dari naskah pun kita udah berrevisi dan revisi berbulan-bulan. Kita pengen mewujudkan sebuah cerita sinetron yang memang dapat membanggakan dan dapat menjadi nomor 1 lah di WTV, sehingga kita all out ya sebagai guru. Nah, kemudian dalam tahap pemilihan cast ya memang satu persatu tentunya pertama kita utamakan casting pemain yang cantik-cantik, yang ganteng, supaya anak-anak muda semuanya suka. Nah, kemudian juga untuk kematangan di dalam actingnya itu juga kita perhitungkan. Jadi semuanya kita perhatikan satu persatu sehingga bisa dapat, karena ini memang agak spesial cerita ini. Ini agak komedi, ini komedi, drama komedi. Jadi bukan hanya drama aja yang bisa diperankan oleh cast siapa aja. Ini harus ada bakatnya juga. Nah, kemudian juga dibimbing oleh sutradaranya yang memang perfect di bidang komedi. Jadi sehingga terjadilah sinetron ini menjadi lucu dan keren gitu. Harus nonton. Harus nonton ya Bu. Ya. Tapi ini MC-nya cantik juga kok nggak ikut di situ ya. Dilarang hujan nanti itu waktu menghujat saya berikan, tapi saya lanjut lagi nih. Nah, yang lucu nih Bu Titin, kan di dalam cerita ini juga ada soal adat, budaya. Iya. Saya menemukan kalau yang namanya uang panai itu adatnya Makassar. Ada yang orang Makassar nggak di sini? Nih, ya kan? Adatnya orang Makassar. Padahal setting ceritanya katanya si AA dari Sunda tuh. Gimana ceritanya? Itu bisa diambil begitu? Ya, karena ini kan orang tuanya dari Makassar, jadi kita selipin sedikit budaya Makassar. Kalau memang mau menikah harus ada uang panai, nah disebut uang panai atau uang mahar. Oke, Memang sengaja kita selipin budaya seperti itu supaya penonton Indonesia jadi tahu, oh ada budaya seperti itu ya. Iya. Boleh juga boleh. Nah, emang tugas beratnya akhirnya di Pala Konde nih. Karena promosinya udah gencar. Katanya Bu Leslie sama Bu Titin, ini udah bagus. Jadinya kalau sutradara kira-kira bebannya apa ya supaya bikin kemasannya itu benar jadi menarik, semenarik yang dipromosikan tadi. Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman media semua. Terima kasih WTV, terima kasih Verona sudah melibatkan saya dan berkolaborasi dengan pemain-pemain yang sangat luar biasa ini. Terus saya pengen mengoreksi tadi Bu Titin bahwa ini adalah drama komedi. Saya bilang ini adalah drakor. Drama komedi Republik Indonesia. Iya. Lucu. Lanjut. Ya, kalau beban untuk packaging awal bahwa ini harus bagus, dari baca skenario saja saya sudah terbayang bahwa ini memang harus bagus dan harus semenarik mungkin dinikmatin para penonton nantinya. Jadi kalau misalnya nih, ini buka-bukaan nih. Kalau aku buka-bukaan. Dari semua pemain yang ada di sini, jangan dibuka itu ini aja. Dari semua pemain di sini, yang paling susah buat diarahin yang mana? Ayo. Rata-rata di sini sih sudah teman-teman sudah profesional semua sih, sudah. Ini kenapa yang depannya dulu? Profesional di bidangnya untuk acting gitu. Jadi ya semua ngalir gitu aja, kecuali ada satu nih orang ini ya. Ini Mas Ilham ini dia benar-benar fresh, benar-benar baru terjun di dunia acting, baru judul ini karena dia sebelumnya adalah penyiar di Prambors. Oh, ya mau kita tahu dulu. Yang sama-sama penyiar. Beruntungnya saya dia orangnya mau belajar. Jadi hari pertama gini, oh dunia acting kayak gitu. Datang di hari syuting days kedua gitu, hari kedua buat dia udah jadi. Oke. Jadi lanjut. Oh. Ya.
Mungkin jadi bagus. Ya. Iya, itu dia makanya. Thank you. Oke. Bapak Ya. Ibu untuk korban Ilham. Oke, jadi semuanya mah udah oke lah ya kalau soal acting ya kalau Konde ya. Nah, ini kalau sekarang saya mau tanya nih sama pemainnya. Tadi kenapa ini berdua-duaan begitu? Apa namanya? Senggol-senggolan? Enggak ya, orang pada nggak lihat. Tapi ini buat Vera dulu nih. Dulu kan Vera kalau nggak salah pernah share juga ya kalau karakternya Welly ini itu berjuang untuk cinta yang bersyarat. Emang cinta bersyarat tuh kayak apa sih? Cinta bersyarat yang uang panai tadi. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya ada orang tuanya dari Makassar itu orang tua dari Cita atau Andini. Gitu. Nah, syarat itulah yang harus dia perjuangkan sehingga membuat si Welly yang dari desa ini harus ke ibu kota, ke Jakarta gitu. Lebih susah berjuang buat itu apa berjuang meranin jadi orang Sunda? Dua-duanya sih. Iya. Wah, ini hidup Welly di sini kocak abis sih. Pecah sih. Coba Kak, aku ngomong pakai bahasa Sunda. Aduh, kumaha. Titik kumaha ya. Enggak Kumaha damang. Kumaha damang. Kadang-kadang aku kan di lokasi kan nanya juga gitu kan. Guys, ini bahasa Sundanya, dialek Sundanya gimana? Nah, kebetulan Cita juga dari dari Sunda kan. Jadi dibantu ada Dinar juga. Dinar juga sebenarnya tertanam, dia yang Sunda harus berdialek Betawi gitu loh. Jadi pompo gitu. Jadi semuanya di sini kalau bisa dibilang aktingnya pada dimaksimalkan lah. Ya, tapi nggak ada kesulitan berakting bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Ya, kesulitan dan tantangan pasti ada. Cuman gimana caranya kita menyikapinya dengan dewasa dan harus menyelesaikan. Karena kan ini kita profesional kerja semua gitu. Nggak ada pekerjaan yang nggak ada tantangan sih. Semua pekerjaan pasti ada tantangannya. Kirain diselesaikan dengan TikTok. Oh iya, bisa gitu. Ya, oke. Selanjutnya ke Pamela nih. Pamela, di WTV Sinetron 9 bulan ini kan ceritanya Carolnya itu lagi hamil, ya kan? Terus bikin kontrak akhirnya 9 bulan sama si Welly. Tantangannya waktu meranin ini apa? Belum pernah hamil kan sebelumnya? Nah, jadi sebenarnya tantangannya Coba dipinjemin itu kalau kalau itu nggak ada suaranya. jadi sebenarnya memang tantangannya itu gimana cara meranin cewek yang hamil. Kalau misalnya hamil masih sampai 4 bulan kan masih belum ada perutnya, tapi kemarin tuh pokoknya yang paling tertantang itu gimana harus meranin udah hamil gede, cara jalannya kan nggak pernah hamil kan sebelumnya, jadi tanya-tanya gimana sih hamil jalannya, orangnya gimana sih, ngengkang atau gimana gitu kan, jadi harus kelihatan meyakinkan kalau bahwa aku tuh hamil gede. Itu sih kemarin susahnya di situ, lebih ke teknis cara jalan, terus emosionalnya gimana, pastikan kalau orang hamil hormonnya kan bawaannya kadang-kadang tiba-tiba marah, kadang tiba-tiba sedih, kadang-kadang tiba nggak jelas gitu kan. Jadi itu sih lebih ke emosional sama fisiknya yang. Jadi pengen hamil nggak? Kenapa? Jadi pengen hamil nggak? Kalau pengen hamil mau, tapi tunggu dulu dong. Nanti. Itu yang belakang udah mau Jangan diperjelas. Yang belakang udah. Jangan diperjelas, tolong. Iya. Ya belakang udah. Ya belakang sih. Ya sekarang ke ujung. Nih, aduh. Kok biasanya kan nyanyi ya kok ya? Iya. Terus sekarang jadi. Kok ya? Saya kan biasanya nyanyi gitu. Kok terus sekarang main sinetron? Pertama ditawarin sinetron 9 bulan ini, dikirimin sinopsisnya. Terus kemudian pas baca, wah belum main aja udah ketawa. Pertama itu. Yang kedua dari kacamata penyanyi, kita kan baru aja terjun lagi di acting. Kemudian banyak tantangannya tuh kayak dramanya tuh dapetnya di Cita gitu. Jadi Cita harus bikin semua penonton nangis. Itu tantangan yang paling berat gitu. Tapi ketika bersama semua pemain dan cast dari Verona tentunya dan semuanya, alhamdulillah maksudnya dibantu juga sama Pak Lakonde, insya Allah dapat ya Pak. Insya Allah dapat. Terus kalau aku dari kacamataku sebagai penonton di luar yang tidak pernah acting sama sekali, harus nonton film ini karena dinamikanya tuh dapat. Jadi kita nggak film tuh biasa kan kita naik turun flat, terus tiba-tiba langsung turun jebret. Kayak ini enggak, ini naik turun. Pokoknya gemes banget nih film. Pokoknya bikin gemes banget. Itu karena Andininya yang bucin itu. Ini karena sebenarnya karena tiba-tiga ini nih, terus abis itu apalagi nih ada Dinar Candy yang wow. Coba liatin. Iya.
Jadi komedinya dapat, terus drakornya tadi dapat, jadi semua dapat di sini gitu. Tapi kita ada yang disiapkan khusus nggak untuk ngurangin Andini ini? Kan katanya kalau kita tadi lihat gitu ya sebentar gitu tuh kayaknya yang kayaknya bucin banget gitu sama Veronya kan Citanya tuh yang harus apa namanya video call terus deket-deket ntar curiga apa segala macam gitu. Sebenarnya itu pun bukan Cita banget. Jadi tapi ini sebuah tantangan. Jadi pas begitu jadi cewek Sunda kayaknya enteng banget gitu. Nggak usah pakai mikirin bahasa Sunda kan biasa gitu lagi keluarga. Nah, tapi ini tantangannya adalah jadi cewek posesif. Kebayang nggak jadi cewek posesif itu? Gue juga jadi geli sendiri gitu kayak, kok gue kayak gini sih gitu. Tapi ya mau nggak mau harus cari tahu gimana caranya bisa jadi bikin orang tuh ngambil makna dari si film ini sendiri. Jadi kalau jadi cewek posesif tuh sebenarnya tuh gak bagus gitu. Kalau nggak salah Cita juga kan penyanyi, bukan kalau nggak salah sih, tapi memang Cita kan yang menyanyikan juga untuk original soundtracknya ya. Slow, jadi cover lagi sama Cita. Itu pada saat menyanyikan untuk soundtracknya atau proses untuk soundtracknya itu pembuatannya Cita sejauh mana sih keterlibatannya? Kalau yang pasti Cita langsung ngisi aja karena memang dari aransemennya Verona sendiri yang bikin. Terus kemudian paling Cita banyak input kayak warnanya tuh kayak apa gitu kan, melihat dari temanya sendiri kayak apa. Nah jadi pas waktu Cita mengisi untuk lagunya itu agak sedikit ceria tapi juga dibikin husky rasanya, kayak dibikin seksi gitu. Karena memang film ini ada seksi-seksinya. Nah ini pemeran yang berikutnya nih kayaknya yang paling seksi ya. Iya kan? Jadi kalau misalnya tadi ke teman-teman kita udah ngobrol nih soal yang viral belakangan ini. Ada yang lebat tapi bukan hutan. Apa Bo? Ayo. Apa? Dia belum. Aduh, sekarang mau jawab apa? Habis baterai. Nyala. Iya, ini ya ampun bulu keteknya Dinar Candy ya gitu. Sekarang langsung aja kita dengar dari Dinar sendiri perannya tuh Pom Mimin itu apa sih sebenarnya, siapa sih? Gitu kok sampai harus ada nggak ya? Saya mau ngangkat tangan takut nggak enak kan gitu. Ada bulu keteknya di situ, coba. Dina sekarang yang jawab. Selamat sore semuanya, terima kasih buat media dan terima kasih buat Verona WTV sudah mempercayakan Dinar buat mengisi sebagai karakternya Po Wiwin. Jadi Po Wiwin ini perinya Welly Vero. Jadi nolong dia di Jakarta. Jadi aku jadi itunya, jadi apanya nih ya? Jadi empom warteg, tapi di sini tuh ada tantangannya itu adalah aku menjadi empom lebih dewasa dari Welly. Nah terus nanti pacarannya sama om-om. Aku belum pernah pacaran sama om-om. Iya terus aku peluk-pelukan, jadi ketika aku peluk-pelukan semua orang kok kamera kayak gini. Tiba-tiba udah upload udah viral aja gitu. Iya pokoknya pas ada adegan aku jatuh itu kayak kamera tuh udah di mana-mana terus diulang-ulang terus nih Bapak Konde ya. Adegan itu terus diulang-ulang jadi jatuh lagi ke om-om kayak gitu. Jadi aku merasa aduh lama-lama nih suka om-om nih. Ada perawatan khusus nggak itu biar bulu keteknya? Nah di sini tuh peranan utamanya itu adalah bulu ketek. Ini tuh bulu ketek pembawa hoki jadi rame kemana-mana kayak gitu. Nah tapi treatmentnya itu susah bener dah. Iya. Ngapain aja emangnya? Hah? Ngapain aja bang? Diapain aja? Ini kan kalau kepanasan nih, ini harus dipasir. Karena kita nunggu bulu ketek 2 jam. Karena kita nunggu bulu keteknya bisa nempel 2 jam. 2 jam ya lama. Kadang ada giveaway, kan hilang bulu keteknya. Kasih giveaway kalau misalkan dapat bulu keteknya di mana. Oh iya. Emang jadi sebenarnya yang paling trending mah bulu keteknya ya. Iya, kalau jangan biasa kan extension bulu mata, ini extension bulu ketek. Iya betul. Bisa dicoba. Kasihan habis ini Syakirnya nanti stres ya. Saya mau tanya dulu nih sama dia. Kemarin kan Syakir waktu pas di acara sebelumnya kan sempat ngomong nih kalau perannya Syakir itu misterius di sini. Ini misteriusnya kenapa? Misteriusnya karena rahasia. Ada hubungannya sama Karen-nya? Ada hubungannya sama Karen-nya? Ada sama Karen, sama Welly, ada pokoknya hubungannya. Jadi bedanya kan kalau di sini kayaknya perannya beda nih dari yang peran-peran sebelumnya, benar nggak? Benar. Ada kesulitannya apa pada saat peran ini?
Yang pertama-tama saya senang sih. Saya senang bisa berperan yang beda gitu ya dari biasanya. Karena juga mumpung umur juga masih termasuk muda ya di dunia ini. Jadi apa salahnya gitu emang mencoba segala peran. Kalau memang mau idealis mungkin nanti ada waktunya gitu, tapi untuk sekarang ya memang saya kira pengen meng-up dulu lah, pengen cobain karakter-karakter yang beda. Nah salah satunya diberi kepercayaan di sini, makanya saya kira juga mengucapkan terima kasih buat Verona dan juga WTV dan semua tim yang sudah memberikan kesempatan ini. Nah kesulitannya ya pasti ada ya rasa dakdikdukser gitu ya, tapi karena ada Malakonde juga ada. Dan sebelum syuting juga ketemu dulu di kantor Verona, kita bahas dulu gini-gini. Terus ketemu Malakonde, kita bahas lagi gini-gini. Bahkan sesekali juga sama Pap nih gimana nih, gue gak ngerti nih gini nih gitu. Ada beberapa adegan-adegan yang gak gue banget gitu. Ya tapi karena teman-teman semuanya kompak dan akhirnya gue tanya dan akhirnya insya Allah dapet ya Mbak ya. Oke. Jadi insya Allah dapet. Jadi tantangannya banyak. Nah udah gitu kemarin kan awal-awal waduh belum ada yang kenal lagi kan. Waduh gimana dia kan, kayaknya circle baru nih gitu. Tapi setelah kita di lokasi, wah ternyata semuanya seru banget. Ya Pamela, Verot, Kak Cinta, terus Kak Rinar juga, Dame semuanya. Ya Farah semuanya, pokoknya wah Bang Ajun apa lagi nih. Ya tidur mulu di lokasi. Lama datangnya ya. Ini Anyun harus ditanya nih, karena dia sebenarnya juga punchline di film ini. Justru tadinya saya mau ajak pulang. Oh iya. Tapi biasanya di film komedi itu komedinya gak lucu. Tapi mau ajak pulang. Oh iya. Tapi kemarin kalau dia mau kita semua ketawa tuh kembali. Coba sekarang bisa nggak bikin kita semua ketawa? Tuh. Itu beban banget. Bisa. Tuh bisa katanya tuh. Ya, Kalau lagi di rumah nggak bisa band. harus live ya. Cek, ya halo. Iya, emang kalau keluar nggak usah ngapa-ngapain juga udah bertawa kayaknya ya. Iya. Saya tanya dong Kak, dari tadi saya jam 1 di sini Kak. Yang masang kursi itu saya kalau Pak. Saya callingan jam 1 di sini. Ini ngomong-ngomong sebenarnya apa sih? Apa? Pemain apa saya tuh bingung. Saya bisa jadi pemain, bisa jadi yang kecil ini juga ya. Apa aja saya mah. Tapi nih ngomong-ngomong nih soal perannya gitu, Baskoro kan, kenapa Iya, dipanggilnya Jamet? Jamet ini siapa di sini? Iya. Jamet itu siapa? Ini awalnya tuh, kalau yang tadi kan kayak Malakonde itu begitu, jadi dia lihat dulu sinopsis kan langsung dia mengiyakan. Kalau saya sebelum lihat sinopsis begitu ada yang Verona, Anyun siap, saya siap untuk Verona dan WTV. Saya langsung mati sama Verona WTV mah. Nih ada wartawan nih, nama saya sekarang bukan Anyun tadi lagi, Anyun WTV Verona. Itu Veronanya udah bisa ngomong. Apa? Verona udah bisa Oh ngomong. bisa, alhamdulillah Verona WTV. Alhamdulillah. 10 judul mah aman ya Mbak. Cicilan modal nikah yuk. Iya udah. Oke lah, udah. Yuk, ya udah sekarang kita lanjut nih, karena masih ada Putri Una, ya juga masih ada Ilham ada Joshua Otai. Oh nggak ada ya, Joshua nggak ada ya. Paradiba. Oke, Farah di belakang. Dame. Oke, ya kan Dame ada. Saya mau ke Putri Una dulu nih. Putri Una sama Ilham Ramdana. Ini kan dua-duanya kalau nggak salah teman Kang Reweli ya, gitu. Nah ceritain dong sedikit aja soal karakter yang kalian peranin itu kayak apa. Kalau nggak salah Putri ini katanya sales kredit. Seleb ya? Seleb kredit. Apaan sih, ada lagi dah. Iya. Coba. Halo semuanya. Udah berterima kasih untuk Verona dan WTV, untuk Malakonde juga buat teman-teman yang ada di sini. Mau cerita soal karakter. Kalau aku tuh karakter di sini tuh sebagai seleb kredit. Jadi tuh di sini karakter aku tuh yang super centil, super genit, apa ya? Tapi centilnya tuh kayak ada nyebelin sih sebenarnya ya. Jadi tantangan aku di sini tuh gimana buat penonton tuh greget, dan aku di sini bareng Ilham itu dapat di bagian komedinya gitu loh. Jadi gimana cara biar orang tuh yang lihat tuh senyum-senyum lah ya, minimal ya, kalau bisa ketawa malah. Iya. Lanjut.
Ham? Iya. Terima kasih Verona, terima kasih WTV. Jadi di sini jadi orang Batak, Mbak. Sajane aku Jawa tulen, Mbak. Iya. Jawa tulen, dek omahe ngomong Jawa. Lah kok iso? Lo anjene wong Jawa. Iya. Tiba-tiba di sini disuruh jadi orang Medan. Mening lah. Tiap hari ku tonton YouTube Abang Batak berbincang-bincang sampai begini ngomongnya. Gitu. Tapi siaran aman ya? Kagak pakai dua dialek itu kan? Seperti tegur. Bro, ini kan gua Prambors Medan, bro ya. Siaran kita biasa aja lah. Ini kalau dengerin Prambors sekarang ada nih, cuma sekarang udah lumayan benar. Oke. Untung ada Bang Lakonde, terima kasih. Oke, kita lanjut ke Farah Diba. Farah nih anaknya yang punya kosan, tempatnya Welly ngekos. Bener gak sih? Bukan. Oh. Di sini saya perannya sebagai sahabatnya Pamela. Oh, sahabatnya Karen. Iya, jadi dua, saya sama Alisa, dua. Di sini protagonis bukan antagonis, yang saya biasanya selalu dapetnya antagonis. Jadi tantangannya ya di sini kan protagonis, dan ini pertama kalinya saya kayak komedi gitu loh. Tapi di sini lebih banyak drama sih, yang peran saya lebih banyak drama. Oke, jadi emang perannya berdua barengan Dame terus nih ya, karena sahabatnya Karen. Iya, sama Karen bertiga, kita bertiga, sama satu sama si siapa, Ricky, berempat. Oke. Nah kalau Dame di mana bingung. Ya. Nah gitu dong. Gimana sih, katanya tadi mau ambil nilai ya. Ya, jadi Dame kalau misalnya di karakternya di sini gimana? Ya, halo semuanya. Sebelumnya aku mau kasih banyak buat Verona sama WTV udah kasih kesempatan ada di sini. Untuk karakter aku sebenarnya protagonis 50%, antagonis 50% sih. Jadi yang mana protagonis atau antagonis? Ini kenapa 50-50? Soalnya ini kan aku sahabatnya Karen sama Nivia dari Ki juga, terus aku selingkuh sama pacarnya Karen, terus aku ninggalin sahabat-sahabat aku sampai akhirnya aku nyesel, terus aku balik lagi ke mereka. Gitu aja. Iya, jadi emang cerita cintanya nggak tahu ya segi berapa ya, banyak benar ya. Itu dia tadi. Yaudah, boleh dong kasih tepuk tangan dong buat semua teman-teman yang main di sini. Kita tadi udah dengar ceritanya sedikit. Nah, sekarang giliran saya kasih kesempatan buat teman-teman media yang udah nungguin dari tadi, yang udah datang ke sini, buat yang mau tanya. Silakan, saya berikan kesempatan teman-teman media yang ada di sini untuk bertanya. Tapi sekali lagi ya teman-teman, pertanyaannya hanya terkait dengan WTV Sinetron 9 bulan saja, dan mohon menghindari pertanyaan tentang gosip atau kehidupan pribadi yang gak relevan sama sinetron ini. Gitu. Ya apalagi kehidupan pribadi saya nggak penting. Jadi siapa yang mau nanya? Ya, siapa yang mau nanya? Teman-teman media, saya kasih kesempatan. Jadi ada waktunya, boleh. Buat yang mau tanya tadi, kalau ada yang mau diperdalam lagi mungkin dari tiap-tiap karakternya. Ada? Satu? Siapa? Dari kawan-kawan media yang ada di sini? Ada yang mau diperdalam lagi untuk atau milih doorstop? Karena doorstopnya memang nanti baru kita perbolehkan setelah acara ini berlangsung gitu. Jadi setelah acaranya selesai, baru nanti kawan-kawan media boleh doorstop. Oke, ada yang mau bertanya langsung? Kalau nggak saya nanya lagi nih nanti nih. Kalau nggak saya nanya lagi nih. Ya, gantian. Kita yang nanya media. Iya, gitu ya. Iya, tapi lama ya nanti jadinya ya. Nah, iya ada yang mau nanya? Itu tunggu dulu. Nih ada. Ayo. 3. Ini nanti biasanya ngumpul nih nanti nih di terakhir nih pertanyaannya semua nih. Ayo. Senangannya pada langsung sih. Oke ya. Kalau enggak, oke, kalau gitu sekarang gini deh, saya yang tanya lagi nih sama teman-teman nih. Kan ini udah mau tayang, ya, udah mau tayang buat semua yang mungkin belum sempat tadi nonton trailernya karena cuma baru diputar sebentar, begitu. Apa dong yang paling berkesan atau apa yang harus paling ditonton deh nih nanti pada saat misalnya sinetron ini udah mulai. Satu-satu saya mulai dari Cita dulu. Poinnya tadi udah aku bilang, gemes. Jadi gemesnya itu kalau film tuh jarang ada yang gemes. Biasanya tuh kalau yang gemes udah pasti naik filmnya. Jadi aku yakin optimis pasti film ini, sinetron ini pasti jadi karena gemesnya tuh dapet. Oke, itu gemes. Kalau Vero?
Kalau aku pribadi sih kenapa wajib ditonton? Kita sih berharap memberikan warna baru lagi di WeTV ya, gitu karena kedepannya in the future semuanya akan lebih ke digital, lebih ke OTT gitu. Jadi dengan kehadiran komedi di sini, kita berharap penonton di rumah pasti terhibur. Karena bisa dibilang kita semua kan butuh hiburan gitu kan. Nah dengan kehadiran sinetron-sinetron baru atau series-series baru di WeTV, salah satunya ada 9 bulan. Kalau aku bilang sih ini masa depannya sinetron sih di sini ya, gitu. Dengan sinetron yang bukannya aku mau bilang sinetron di pertelevisian nggak bagus, nggak, cuman beda aja. Dengan waktu yang diberikan lebih panjang, kita bisa memberikan sinetron yang dengan shot-shot yang sinematik, dengan cerita penggarapan yang lebih matang, itu aja. Oke, thank you Vero, lanjut. Kalau aku sih paling harapannya sama kayak teman-teman semuanya. Aku optimis juga sih kalau misalnya WeTV 9 bulan ini nggak cuma memberikan hiburan, tapi memberikan pelajaran pelajaran kehidupan gitu loh buat penontonnya gitu. Jadi nggak cuma bisa dilihat senang-senangnya aja, tapi ada sesuatu yang kita bisa ambil nilai moralnya dari sinetron WeTV 9 bulan ini. Oke, lanjut sekarang ke Dame dulu. Dari Dame lanjut nanti ke ke semua. Ya. Kenapa harus nonton? Iya, kenapa harus nonton? Kenapa harus nonton? Karena ada aku. Iya. Paling benar udah. Udah, itu singkat udah benar udah. Lanjut, jangan jawab yang sama. Harus lebih kreatif. Saya mau ngomong serius aja sih. Nggak, di sini kenapa harus nonton? Karena di sini tuh konfliknya banyak banget, nggak cuma satu plot. Sama setiap karakter itu kuat, berwarna, jadi beda-beda semua, jadi bisa kuat banget lah di 9 bulan itu. Jadi kalian harus nonton. Untuk 9 bulan ya? Iya. Bukan satu. Coba kalau bulan yang lain, satu doang. Februari susah kan? Oh iya. Iya. Ada bisa aja deh. Lanjut, Syakir. Film ini kalau yang buat mungkin fans-fans Syakir pribadi, atau yang mau lihat mungkin Syakir beda perannya di sini, yang anak gaul, bandel tipis-tipis lah gitu ya. Ya, ada di klubnya dan lain-lain. Walaupun banyak juga yang komen, Syakir gini sih. Ya, tapi namanya dunia aktor memang ya sama kalau kayak kita ke mall juga, kita jualan juga ya kan, kita kan ketemu siapa aja gitu ya kan. Ya intinya kalau pelajaran pasti ada di film ini. Yang pertama menghibur kita juga, terus pelajarannya juga ada, tapi nggak semua juga. Ada yang sekedar cuma hiburan, ada yang juga pelajaran. Jadi harus pintar-pintar juga buat penonton. Tapi kalau buat saya kenapa harus nonton? Karena yang tadi dibilang Vero dan semuanya juga, ini tuh ada warna baru. Oke. Ya, ada warna baru yang biasa juga saya pikir ketika ditawarin main sinetron, kirain tayangnya akan di TV, ternyata di WeTV. Oke. Jadi wajib nonton semuanya. Oke, dan kita aduh malah konten nanti dulu. Ke sebelah dulu. Nah. Ke sebelah dulu ya. Mabok gitu aja. Lanjut. Pokoknya buat kalian semua dimanapun berada, nonton wajib 9 bulan di WeTV iFlix dari Verona. Karena di sini tuh menurut aku ceritanya itu lucu banget. Di sini tuh kayak cinta tapi banyak komedinya gitu, dan aku tuh kayak tersalurkan gitu. Hobi aku tuh kan iseng orangnya tuh ya, terus kayak di sini tuh suruh iseng, jadi kayak apa ya namanya tuh kayak pecah bisul, ngerti gak sih? Kalau nggak ngerti, aku juga sama. Pokoknya wajib banget nonton, karena di sini tuh kayak Vero kan orang Manado, terus bahasa Sunda itu lucu banget tau, kayak terus di sosial media aku juga banyak orang yang debat, kok Dina manggilnya AA, klarifikasi dong, Vero bukan orang Sunda, orang Manado, kayak gitu, kayak debat di sosial media. Jadi pas Vero ngomong Sunda tuh lucu banget gitu. Terus siapa lagi yang berbeda? Oh aku sendiri. Aku kan orang Sunda, terus aku suruh ngomong Betawi, itu susah bener dah, ya kan gitu. Jadi ya pokoknya nonton banget. Di situ aku barbar banget, Syai. Oke. Ya, makasih Ko Mimin. Lanjut. Ya menurut
aku kenapa harus nonton karena memang sinetron itu segar banget ya, fresh banget. Dan tadi kayak teman-teman bilang juga di sini tuh semua punya konflik beda-beda, dan kayak di scene aku sama Ilham aja tuh kalau setiap kita lagi syuting tuh suka kayak gemes-gemes sendiri, gregetan sendiri, apalagi kalau semuanya udah jadi satu cerita. Aku yakin pasti penontonnya bakal nggak sabar buat tunggu episode-episode berikutnya. Oke, lanjut. Belakang mau terserah siapa mau terakhir. Ilham mungkin terakhir aja deh, yang menutup nanti ya. Jadi kenapa harus nonton? Karena ceritanya itu menurut aku luar biasa menghibur banget, lucu banget. Dari pertama kali aku baca dari skenario-nya aja udah lucu banget, apalagi kalau udah posisi jadi dan penulis yang kebetulan ada di belakang. Rebecca Embat. Oke, udah lanjut Ilham. Oke, kenapa harus nonton? Karena sinetron ini komplit sekali ceritanya. Ada drama, percintaan ada the komedi sama-sama menyebalkan ingin dan juga actionnya pun ada. Jadi komplit lah, harus nonton lah. Rugi nanti. Kok kurang galak Pak? Jadi orang ini galak tuh. Harus begini nih. Iya. Lanjut Palangone nih kan. Sekarang berarti Palangone pesannya buat semua yang mau nonton, yang yang mungkin belum pernah ketemu sama sinetron-sinetron yang macam ini tuh, apa sih dari sutradara? Jadi film ini akan jadi komedi kalau teman-teman semua belum download WeTV, ya. Karena nggak tahu kalau jawab nggak. Ya. Jadi mulai sekarang download WeTV terus tonton 9 bulan, di situ semuanya ada. Terima kasih. Oke, makasih. Nah, sebelum kita akhiri sesi Q&A-nya, gitu, sekali lagi dong Bu Titin nih pesannya untuk semua penonton yang mungkin kemarin-kemarin udah sempet nih nonton sinetron-sinetron produksinya Verona Pictures. Kalau untuk yang WTV sinetron 9 bulan ini apa? Kalau menurut saya ini keistimewaan 9 bulan ini memang digarapnya dengan serius ya. Terus memang karena buat TV jadi memang lebih ke layar lebar. Terus dari ceritanya juga tadi saya sudah cerita bahwa ini sangat keren ya, dan juga terima kasih juga untuk cast-nya semuanya yang telah benar-benar actingnya dengan sungguh-sungguh sehingga totalitasnya ada, jadi semuanya hasilnya kelihatan. Dan juga terima kasih kepada sutradara yang tangan dingin mengerjakannya sehingga terjadi perfect ya. Oke. Terima kasih Bu Titin. Lanjut Bu Leslie, ini menutup juga acara Q&A kita sore hari ini. Kan tadi udah dikasih bocorannya kan, kapan tayangnya, jamnya jam berapa. Berarti sekarang pesennya yang terakhir nih buat yang belum download gimana? Belum download WeTV-nya gimana? Ya, segera di-download WeTV-nya, tonton menggunakan aplikasi yang memang memiliki hak siar. Sekali lagi kami juga mau menghimbau untuk teman-teman semua media dan para cast juga semua untuk mendukung supaya tidak mengencourage anybody untuk membajak ya, karena bajakan itu sangat bermasalah banget. Karena kalau industri kita mau berkembang, tolong dihimbau juga supaya tidak menggunakan aplikasi di luar dari nonton yang memiliki hak siar, yang mana adalah WeTV. Jadi karena sekarang juga di masa digital seperti ini, jadinya lebih gampang untuk membajak gitu. Jadi mari kita sama-sama perlu kerjasama dari semua masyarakat Indonesia supaya kita bareng-bareng kita majuin industri entertainment hiburan Indonesia dengan tidak membajak. Sekian. Oke, baik, terima kasih Bu Leslie. Nah, teman-teman ya, kalau tadi kita udah dengar ceritanya nggak biasa, dramanya emang ringan tapi dibungkus sama unsur komedi. Jadi kayaknya acara ini juga harusnya ditutup dengan cara-cara yang nggak biasa gitu. Jadi kalau tadi kita selesaikan dengan TikTok, ayo. Jadi mari kita tutup dengan TikTok ya. Jadi mungkin kami persilakan untuk Bu Leslie dan Bu Titin untuk bisa kembali ke kursinya, sementara yang lain, pemain yang lain boleh maju. Tolong tim Verona untuk bisa menyingkirkan dulu 5 bangku yang di depan biar goyangannya lebih enak nih, lebih hot. Iya.
Hah? Gerakannya juga, gue bingung. Iya. Yang memimpin siapa nih? Yang memimpin nih, Jil? Hah? Mohon maaf, saya bukan artis TikTok. Susah nanti. Iya. Aduh. Ayo kita TikTokan bareng dulu. Tuh. Yang mana udah dikompakin belum? Yang mana? Ntar beda-beda lagi. Yang mana? Yang baru tuh ya. Itu langsung nanti. Musiknya nanti dari situ disetel. Nanti aku kasih musiknya udah disiapkan teman-teman ya. Oke, sebentar tunggu. Oh, nah tuh musiknya kayak gimana? Coba dites dulu, dites. Ini maaf. Teman-teman mungkin bisa yang di belakang jangan berdiri begitu karena ada kamera di belakang takutnya tidak terlihat, atau mungkin bisa geser lebih ke kanan atau ke kiri ya. Ya tolong untuk yang tengah di space-nya dikosongkan dulu teman-teman karena ada kamera di belakang. Nanya. Enggak tahu Oke, yuk. Yuk, udah ya, yuk. Aku kasih ababa ya. Ababanya dari aku ya. Yuk. 3, 2, 1. Udah belum? Udah. Yuk ya. Satu kali lagi diulang dari awal ya musiknya ya. Bentar. Yuk. Satu kali lagi diulang dari awal musiknya yuk. Berakhirnya gitu dilakukannya TikTok on stage ini, maka acara press conference pengumuman resmi WTV Sinetron 9 bulan ini selesai. Buat teman-teman media, terima kasih untuk para castingnya. Sebentar dulu ya, habis ini kita akan nonton bareng-bareng. Kita mau kasih premiernya ya buat teman-teman media yang ada di sini. Tapi ya, kita belum nonton juga. Ya, jadi boleh kita nonton bareng-bareng ya. Nanti terakhir. Nanti foto-fotonya terakhir juga. Jadi kita mau nonton dulu. Boleh turun. Boleh duduk di kursi-kursi yang ada di depan sini. Yang jelas terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang dan yang sudah nonton melalui live streaming. Jadi live bulan ini akan tayang eksklusif sekali lagi di WTV dan iFlix mulai tanggal 27 Mei 2021. Love you. Mulai jam 6 sore waktu Indonesia. Thank you guys sudah ngikutin live-nya. Pokoknya nanti jangan lupa ya tanggal 27 kan? Tanggal 27 jam 6 sore. Betul sekali di WTV and iFlix. Cus. Yes. Lokal Indonesia di WTV Indonesia. Terima kasih juga untuk teman-teman